Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Ainun. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di bab 8 dengan judul Adab Menggunakan Media Sosial kelas 11 fase F. Dalam mempelajari adab menggunakan media sosial, kita mempunyai CP dan TP. Adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran bisa dibaca di samping ya. Teman-teman, sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengerti dan paham apa sih yang dimaksud dengan adab dan media sosial itu. Yuk kita pelajari bersama-sama. Secara bahasa, adab berarti adat istiadat atau kebiasaan dalam berperilaku. Sedangkan secara istilah, adab adalah kebiasaan atau tingkah laku yang mengandung kebaikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari media sosial. Media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh, mendapatkan informasi, serta mengekspresikan diri kepada banyak orang. Adapun contoh media sosial yang biasanya dipakai untuk berbagi informasi atau berkomunikasi jarak jauh seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, X, dan lain sebagainya. Dengan demikian, adab bermedia sosial adalah sikap atau perilaku yang harus dikedepankan ketika kita menggunakan media sosial dan saat berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Lalu, seberapa penting sih media sosial bagi kehidupan kita? Jawabnya, ya, penting sekali. Karena teknologi dan internet telah membawa manusia memasuki dunia digital tanpa batas. Sehingga media sosial menjadi tempat untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial harus memiliki adab dan etika agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun dalil dalam Al-Quran yang membahas atau berkaitan dengan adab bermedia sosial, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa sebelum kita menerima informasi atau berita dari media sosial, alangkah baiknya kita melakukan tabayun atau memastikan kebenarannya dengan tujuan agar kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas atau hoax. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menjaga adab di media sosial agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adab menggunakan media sosial yang pertama adalah niat yang baik. Dalam hal ini dimaknai apabila kita melakukan hal baik maka semua itu akan bernilai ibadah. Yang kedua yaitu memilih teman yang baik dan mengajak pada kebaikan. Kita harus pintar-pintar memilih pergaulan atau pertemanan yang baik. Dengan kita memiliki teman yang baik, maka kita bisa menebar kebaikan, sehingga media sosial dapat menjadi ladang pahala untuk kita. Yang ketiga yaitu mencari kebenaran sebelum menyebarkan suatu informasi ke media sosial. Jadi alangkah baiknya kita mencari tahu apakah berita ini benar atau hoax melalui website-website yang terpercaya. Lalu, di mana teman-teman bisa mengecek atau memeriksa apakah berita tersebut hoax atau fakta? Yaitu berikut ini beberapa website yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama, cekfakta.com. Yang kedua, Turnback Hoax dari Mavindo. Dan yang ketiga adalah Cek Fakta di Kompas. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang baik dan bersikap bijak. Saat kita menggunakan media sosial, kita harus menjaga bahasa kita agar tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Selain itu, kita juga harus bersikap bijak dalam menghadapi suatu informasi agar tidak terbawa emosi dan hubungan kita dengan orang lain tetap baik.
Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu dapat mengambil hikmah atau kebaikan saat bermedia sosial. Di dalam media sosial tidak semuanya buruk, akan tetapi ada kebaikan-kebaikan juga di dalamnya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengambil kebaikan tersebut agar media sosial kita bermanfaat. Berikut ini beberapa hikmah ada bermedia sosial. Yang pertama yaitu terhindar dari berita hoax. Yang kedua yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu rasa nyaman dan aman saat kita bermedia sosial atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu terjadi hubungan yang harmonis dengan sesama netizen. Dan yang kelima yaitu kita dapat terhindar dari sikap-sikap diskriminatif, utamanya yaitu menyangkut diri kita sendiri. Jadi teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi yang sangat penting dan bermanfaat apabila kita menggunakan dengan bijak. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan adab bermedia sosial seperti memiliki niat yang baik, memilih pergaulan yang positif, menyaring informasi sebelum kita menyebarkannya, serta berkomunikasi dengan baik dan sopan. Mari kita memulai dari diri sendiri untuk menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab, menyebar kebaikan, serta menghindari hal-hal yang merugikan orang lain. Sekian materi pembelajaran bersama Kak Ainun kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.